Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan kembali belajar matematika wajib untuk kelas 10 MIPA, yaitu materinya adalah mengenai aturan sinus dan kosinus. Jadi ada dua aturan, yang pertama aturan sinus dan kedua aturan kosinus. Tentu saja masih bersama saya dengan Pak Bay. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, sesuai judulnya yaitu aturan sinus dan kosinus. Nanti pada pembelajarannya kita akan pecah menjadi aturan sinus dan aturan kosinus. Yang pertama kita bahas adalah aturan sinus. Aturan sinus konsepnya adalah sebagai berikut. Misalkan terdapat sebuah segitiga A, B, C seperti gambar berikut. Segitiga ABC, sudutnya A, B, dan C. Dengan sisi BC adalah A kecil, sisi AC adalah B kecil, dan sisi AB adalah C kecil. Jadi, penamaannya adalah sebagai berikut. Di depan sudut A, itu adalah sisi A. Di depan sudut B adalah sisi B, dan di depan sudut C adalah sisi C. Begitupun juga segitiganya jika namanya bukan ABC, bisa PQR, KLM, dan seterusnya. Jika pada segitiga tersebut memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sisi, sudut, sudut. Artinya diketahui sebuah sisi dan sudut-sudut. Sebuah sisi bisa saja sisinya B, sudutnya bisa saja sudut A atau sudut B. Yang kedua adalah sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut berarti sisinya tidak terletak di antara sudut. Berarti bisa saja sudutnya adalah sudut A, sisinya adalah sisi A, atau bisa juga sisi B, lalu sudut hilangnya sudut B. Lalu yang ketiga adalah sisi-sisi sudut. Sisi-sisi sudut artinya sudutnya tidak diapit oleh kedua sisi tersebut. Bisa saja sisinya adalah C, sisi B, dan sudutnya adalah sudut C atau sudut D. Begitu ya. Nah, jika pada segitiga tersebut memenuhi ketiga kriteria tersebut atau salah satu kriteria tersebut, maka berlaku aturan sinus yang dirumuskan sebagai berikut. Kita lihat. BC per sin A, artinya BC di depan sudut A, sama dengan AC per sin B, AC di depan sudut B, dan AB sama dengan AB per sin C, AB per sin C. Oke, saya ulang, BC per sin A sama dengan AC per sin B sama dengan AB per sin C. Atau bisa juga kita tuliskan, kita lihat, BC-nya adalah A, jadi A per sin A sama dengan AC-nya adalah B, B per sin B sama dengan AB yaitu C per sin C. Oke, jadi nanti pada penggunaannya kalian akan menggunakan dua pasang. Bisa saja menggunakan BC dengan AC atau BC dengan AB atau bisa juga dengan AC dan AB. Rumusnya seperti ini. Tapi nanti kalau segitiganya namanya bukan ABC, kalian menyesuaikan ya. Oke, contoh penggunaan aturan sinus. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 8, besar sudut A sama dengan 45, besar sudut C sama dengan 60, tentukan yang A, besar sudut B, dan yang B, panjang sisi BC. Kita lihat. Langkah pertama yang kalian lakukan pasti menggambar segitiga. Sesuai namanya ABC, maka kita beri nama A, B, C. Setelah kita menggambar segitiga tersebut, kita letakkan unsur-unsur yang diketahui. Yang pertama adalah sisi AB 8, sudut A 45 derajat, sudut C 60 derajat. Oke, setelah kita letakkan unsur-unsurnya, kita mulai menjawab untuk pertanyaan A dan B. Oke, yang pertama A, besar sudut B. Seperti yang kalian ketahui di SMP bahwa pada segitiga jumlah besar ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita masukkan sudut A-nya 45, sudut C-nya adalah 60. Berarti kita punya sudut B-nya adalah 180 dikurang jumlah dari 60 dan 45, yaitu 75.
Nah, kita sudah lengkap sudutnya 75 derajat. Jadi sudut A sudah ada, sudut B sudah ada, sudut C sudah ada. Oke, kita akan menjawab yang pertanyaan B, panjang sisi BC. Kita lihat, BC dalam hal ini adalah di depan sudut A. Berarti nanti BC bertemunya dengan sin A. Karena berhadapan. Oke, salah satunya dari itu. Nah, karena yang ditanya BC, usahakan yang ditanya kita letakkan di sebelah kiri. Aturan yang kita pakai yaitu BC per sin A sama dengan AB per sin C. BC dalam hal ini yang ditanya. Sin A yaitu sin yang berhadapan dengan BC. Lalu kenapa kita gunakan AB? Karena AB dan sudut C-nya sudah lengkap, yaitu sama dengan AB per sin C. Jadi kita tidak bisa menggunakan AC karena AC-nya tidak tahu. Sedangkan yang tanya BC, BC-nya juga tidak tahu. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Oke, kita masukkan angka-angkanya. BC per sin A, A-nya adalah 45 derajat. AB per sin C, AB-nya 8, sin C-nya adalah 60. Dengan menggunakan kali silang, kita punya BC sama dengan 8 kali sin 45 per sin 60. Oke, berapa sin 45? Berapa sin 60? Oke, betul. Berarti 8 dikali setengah akar 2 per setengah akar 3. Lalu setengahnya boleh kita coret. Kita punya 8 akar 2 per akar 3. Pahami lagi konsep akar. Tidak boleh ada di bagian penyebut, berarti tidak boleh akar 3 ada di bawah. Maka kita rasionalkan, yaitu dikali akar 3 per akar 3. Maka kita punya akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Akar 3 kali akar 3? 3. Oke, betul. Berarti BC-nya adalah 8 per 3 akar 6. Oke, kita masuk pada contoh yang kedua tentang penggunaan aturan sinus. Pada segitiga PQR, diketahui panjang sisi P sama dengan 7 cm, besar sudut P adalah 30 derajat, besar sudut Q adalah 105 derajat. Ditanya, tentukan panjang sisi R. Kita lihat, sudut P adalah 30 derajat, dan sudut Q adalah 105 derajat. Artinya, segitiganya segitiga tumpul, karena sudut Q-nya lebih dari 90 derajat, yaitu 105. Oke, kita jawab. Apa langkah pertamanya? Oke, betul. Kita gambar segitiganya dulu. Nah, setelah itu, kita letakkan unsur-unsurnya. Nah, kita lihat. Panjang sisi P sama dengan 7. Berarti sisi P yang berada di depan sudut P. Berarti sudut P di sini, maka sisi P-nya di sini. Berarti dalam hal ini, panjang QR adalah 7. Nah, besar sudut P-nya adalah 30 derajat. Dan sudut Q-nya adalah 105 derajat. Lalu tanya panjang sisi R. Ini sudut R, berarti sisi R ada di depan sudut R. Maka sudut R di sini berarti panjang sisi R-nya adalah sisi P, Q. Oke. Kita lengkapi semua unsur-unsur sudut tersebut. Sama halnya tadi, bahwa jumlah besar ketiga jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut P tambah sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut P-nya 35, sudut Q-nya adalah 105, maka sudut R-nya adalah 180 dikurangi jumlah ini. Nah, 180 dikurang 35 yaitu 45 derajat. Oke, kita punya sudut R-nya 45 derajat. Kita perhatikan. Pada segitiga tersebut, kita ditanyakan adalah sisi PQ atau sisi R. Berarti kita akan memasangkan antara sudut 30 derajat, sudut P dengan panjang QR. Dan sudut 45 derajat dengan sisi R. Kenapa kita tidak menggunakan sudut 105 derajat? Oke, betul. Karena PR-nya belum diketahui. Jadi unsurnya tidak akan didapat nanti. Nah, maka
maka aturan sinusnya akan menjadi PQ per sin R, berarti PQ per sin R. Oh iya, selalu utamakan yang ditanya itu berada di sebelah kiri ya. PQ per sin R, PQ per sin R, sudut hadapannya sama dengan QR per sin P, 30 derajat. Kita masukkan angkanya, PQ per sin 30, 7 sama dengan 7 per sin 45. Dengan menggunakan kali silang, kita punya PQ sama dengan 7 kali sin 30 per sin 45. Sin 30 berapa? Setengah. Sin 45, setengah akar 2. Lalu apa lanjutnya? Coret-coret setengahnya. Setelah coret-coret, kita punya PQ 7 per akar 2. Oke, ingat, akar tidak boleh ada di bagian penyebut. Kita rasionalkan. Kali penyebut akar 2 per akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 7 per 2 akar 2. Jadi panjang sisi R-nya adalah 7 per 2 akar 2. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Agak sulit ini sepertinya. Diketahui segitiga ABC, besar sudut A 30 derajat, panjang sisi A 8 cm, dan panjang sisi B 8 akar 3 cm. Maka tentukan besar sudut B. Jawab. Apa langkah pertamanya? Iya, betul. Langkah pertamanya adalah kita menggambar segitiganya. Lalu kita letakkan unsur-unsur yang diketahui. Sudut A-nya 30 derajat, sisi A berarti sisi BC, karena di depan sudut A ya, adalah 8 cm. Sisi B, yaitu di depan sudut B, berarti sisi AC, yaitu 8 akar 3 cm. Ditanya besar sudut B, berarti ditanya ini nih, sudutnya ini. Berarti kita gunakan, nah, tuh, sudut B, sisi B per sin sudut B, sisi A per sin sudut A. Oke, kita jawab. Menggunakan aturan sinus, B per sin B sama dengan A per sin A. Ingat, utamakan unsur yang ditanya berada di kiri, supaya memudahkan kalian. Oke, dengan menggunakan kali silang, kita punya, maaf, kita masukkan dulu unsur-unsurnya. 8 akar 3 per sin B sama dengan 8 per sin 30. Kita kali silang sekarang. Maka sin B-nya adalah 8 akar 3 dikali sin 30 per 8. Nah, sin 30-nya setengah. Ada yang bisa dicoret? Ya, 8-nya kita coret. Maka kita punya sin B sama dengan setengah akar 3. Nah, sin B sama dengan setengah akar 3. Sin berapakah yang nilainya setengah akar 3? Ya, setengah akar 3 tidak lain tidak bukan adalah punya sin 60. Dari sini kamu bisa lihat sin B sama dengan sin 60. Berarti sudut B-nya adalah 60 derajat. Sampai sini bisa dipahami?